Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atbaihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-22 alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk tetap berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik puasa ataupun amaliyah yang lain seperti sholat tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di 10 hari terakhir Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga dengan berbagai keistimewaan yang ada di dalamnya, baik surga ataupun neraka dengan berbagai pintu. Maka tatkala di 10 akhir Ramadan, berceritalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan keluarganya untuk beriktikaf di Ramadan. Beriktikaf di masjid di bulan Ramadan. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktikaf merupakan ibadah yang begitu mudah. Karena tatkala kita masuk ke masjid, kita berniat iktikaf, itu Allah sudah jadikan nilai iktikaf buat kita. Yang pertama, iktikaf disyariatkan oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ijma ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atimus syiyama ilal lail wa la tubashshiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Kata Allah dalam ayat ini bahwa puasa kita harus sempurna sampai datangnya maghrib. Malam itu berarti maghrib. Sepakat bahwa ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa malam pergantian hari adalah maghrib. Maka ketika kita berpuasa di maghrib, kita sudah waktunya untuk berbuka. Maka sempurnakan puasa kita dari pagi, dari subuh sampai kepada maghrib. Sempurna puasa kita berarti. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beriktikaflah di masjid. Maka iktikaf itu di masjid. Oh, bagaimana kalau kasus ini berlanjut bahwa kami tidak bisa ke masjid karena kami termasuk wilayah red zone, wilayah yang zona merah. Kami tidak bisa ke masjid untuk berkumpul. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kasus ini kita siapkan tempat di rumah sebagai masjid kita. Lalu beriktikaflah di situ. Misalkan ruang tamu diubah menjadi musola atau masjid untuk keluarga. Mungkin ketika wabah ini masih belum dinyatakan selesai, belum dinyatakan bebas, maka kita siapkan satu ruangan, satu tempat di rumah menjadi musola atau masjid. Maka kita sholat berjamaah maghrib, mungkin tambah isya,
tanpa sholat tarawih dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Bukan berarti kalau kita tidak bisa ke masjid, kita tidak sholat tarawih, tetap tarawih kita lakukan. Sunnah. Yang tidak ada lagi sholat itu selain di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Itikaf boleh di masjid, tapi yang mungkin daerahnya masih green zone atau zona hijau, yang tidak terpapar wabah, maka tetap ke masjid dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga aturan-aturan yang disampaikan oleh medis. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun tidak ke masjid, kita bisa beritikaf, dan itu adalah masjid yang kita buat atau kita setting di rumah. Bahwa itikaf itu tidak ada batasan. Itikaf dari sore, dari ba'da isya sampai datangnya waktu subuh itu boleh. Dan tidak ada batasan, maka kita beritikaf di masjid. Insyaallah dengan keyakinan yang penuh bahwa masjid bukanlah tempat untuk menularkan wabah, karena orang ke masjid sudah berwudu, bahwa orang ke masjid sudah bersih. Meskipun mungkin ba'da maghrib kita sudah berhubungan suami istri junub, tapi sebelum isya, sebelum tarawih sudah mandi junub, bersih, sudah cuci tangan, istinsak, sudah berkumur, sudah memasukkan air ke lubang hidung, dikeluarkan lagi. Yakinkan dalam diri kita bahwa masjid bukan tempat menyebarkan wabah. Mungkin tempat yang lebih kotor ada. Pasar mungkin itu tempat yang bisa menularkan wabah. Tapi masjid tempat yang bersih, insya Allah. Karena orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang yang bersih. Terkecuali memang ada provokator memprovokasi bahwa masjid itu adalah tempat yang kotor. Atau sengaja orang yang terkena wabah masuk ke masjid untuk menularkan, membuat isu bahwa masjid itu adalah tempat menularkan wabah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itikaf ini juga tidak terbatas di Ramadan, bahwa di bulan-bulan lain pun kita bisa beritikaf. Maka beritikaflah. Yang kelima, wanita boleh tidak beritikaf di masjid, boleh selama tidak ada fitnah untuk wanita itu beritikaf di masjid, atau didampingi oleh mahramnya, mungkin anak didampingi oleh ibunya, ibu didampingi oleh sepupu dan lain sebagainya yang mahram. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari yang ke-22 sematkan, yakinkan bahwa kita bisa beritikaf, niatkan bahwa kita bisa beritikaf. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suasana makin sore, tentu keberkahan akan menyertai kita insya Allah dengan datangnya waktu berbuka. Maka berbukalah dengan sederhana dan jangan berlebih-lebihan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kebaikan kepada kita insya Allah. Mudah-mudahan di hari yang ke-22 Allah menerima puasa kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menuntaskan puasa di Ramadan tahun ini dan bisa bertemu Ramadan tahun berikutnya 1442 Hijrah insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan Al-Fakir, banyak berbicara, banyak salah. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.